Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia Dian. Nah, ini lama banget kita nggak ketemu membahas soal ikan cana nih ya. Ini karena banyak yang minta, karena banyak juga subscriber saya yang subscribe karena konten saya soal cana dulu ya. Jadi berdosa kalau nggak bikin konten tentang ikan cana. Tapi ini saya karena kesibukan ya, lama nggak ke pasar ikan. Terus banyak cana saya juga yang udah nggak sama saya. Jadi kali ini konten kita soal cana ini kita akan bahas ikan cana yang paling mahal nih teman-teman. Nah, tapi tenang aja, ini bukan ikan cana saya, karena saya kayaknya harus mikir-mikir ulang untuk beli ikan cana ini sih. Gitu. Nah, ini adalah ikan cana yang paling mahal, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, yaitu cana barca. Cana barca ini kalau di luar disebutnya barca snakehead ya, kalau kayak di sini sih ikan gabus barca gitu, tapi ya lebih dikenalnya sebagai cana barca. Ikan cana ini tuh mahal banget nih teman-teman. Saking mahalnya itu dihitungnya per senti gitu. Nah, per sentinya itu sekitar 1 juta gitu. Jadi kalau misal 13 senti ya harganya 13 juta gitu kan. Kalau punya duit 1 juta berarti bisa beli dong. Kan murah, kan nggak ada cana barca yang 1 senti gitu. Rata-rata masuk ya udah 8 senti gitu kan. Anakannya itu masih 8 juta gitu. Jadi mahal banget. Jadi kalau ada ibu-ibu nih, kalau tiba-tiba suaminya beli ikan seperti ini, seperti yang di background ini, tanah barca, lalu dia ngakunya cuma beli 1 juta, nah itu ada sedang ditipu. Bisa jadi dia belinya belasan bahkan puluhan juta. Bahkan beberapa tanah barca lebih mahal dari arwana ya. Jadi kan kemudian kita bertanya-tanya nih, sebenarnya yang bikin tanah barca mahal ini apa sih gitu kan? Nah, di dalam dunia hewan, dunia ikan, di dalam dunia ikan atau dunia hewan secara umum ya, bahkan juga sebenarnya di dunia koleksi yang lain itu yang menentukan mahal atau murahnya sebuah uh, hewan atau barang itu sebenarnya pasti nomor satu adalah soal kelangkaan. Uh, Sebenarnya aja juga karena keindahan, tetapi biasanya keindahan ini ketika tidak langka itu kemudian dia memang kemudian relatif mahal tapi tidak bisa mahal banget gitu. Tapi kalau barang yang kategorinya mahal banget seperti ini, itu biasanya karena memang faktor kelangkaan tadi. Nah, contoh kita lihat Tanah Barca nih ya. Ini kalau kita lihat secara corak sebenarnya kan kalau bisa dibilang nggak bagus-bagus amat gitu loh. Misal dibanding dengan Tanah Maru itu banyak Tanah Maru yang kalau di progres atau hasil progresnya itu lebih bagus, lebih ada motif atau tanah yang sewilayah dengan dia, yaitu tanah Auranti itu menurut saya lebih bagus secara corak gitu. Tapi kenapa tanah Barca lebih mahal? Yaitu tadi karena dia langka gitu. Nah, selain langka dan bagus tadi, itu yang bisa membuat sebuah ikan itu menjadi mahal juga faktor gorengan. Nah, faktor gorengan ini contohnya begini, ikan itu kalau digoreng jadi mahal, tetapi tiba-tiba nggak in lagi, nggak ada yang goreng lagi jadi murah. Itu berarti memang mahal karena digoreng. Contoh ikan lohan. Ikan lohan tuh dulu pas lagi boomingnya atau lagi digoreng itu mahal banget gitu. Tapi sekarang harganya nggak mahal, walaupun tetap ada ya ikan-ikan lohan jenis tertentu yang tetap relatif mahal gitu. Nah, kalau cana sih memang ini ya. Oh ya, atau kalau contoh yang digoreng nggak digoreng tetap mahal itu ikan arwana gitu. Karena ada itu paling mungkin kalau lagi digoreng agak naik dikit, tapi nggak digoreng pun dia tetap mahal gitu. Karena memang kualitasnya itu. Nah, cana secara umum memang naik karena sempat digoreng ya. Tapi kemudian memang ketika dia nggak digoreng lagi atau gorengannya udah agak dingin, kita bilang ini udah agak murah gitu. Ini beda dengan setahun 2 tahun yang lalu itu cana mahal-mahal banget gitu. Tapi sekarang udah nggak begitu lagi karena udah nggak begitu digoreng gitu. Nah, tapi kalau cana barca saya yakin digoreng nggak digoreng dia akan tetap mahal. Karena apa? Dia ini karena langka. Faktor kelangkaan tuh mempengaruhi banget gitu. Bukannya karena keindahan, emang karena kelangkaan ya? Iya karena kelangkaan. Contoh ya, misal di dunia hewan, itu hewan-hewan albino atau ikan albino atau apapun tuh biasanya mahal karena langka. Karena albino itu jarang gitu. Misal di kura itu albino biasanya lebih mahal karena jarang. Nah, tapi di ikan kebalikan. Misal Oscar albino itu lebih murah kadang-kadang. Karena apa? Dia banyak gitu. Jadi bukan albinonya kan kemudian yang membuat mahal, tetapi faktor langka tidaknya gitu. Jadi misalnya ada ikan albino lebih banyak dari non-albinonya yang akan mahal gitu. Demikian pula sebaliknya. Nah, tanah barca sama. Dia karena langka, dia itu udah masuk di IUCN tuh masuk critically endangered. Artinya ini udah terancam punah nih. Makanya kemudian dia menjadi
susah didapat, dan karena susah didapat atau supply-nya dikit, demand-nya banyak ya. Demand-nya nggak harus banyak juga sih sebenarnya, tapi ya akhirnya dia jadi mungkin seluruh dunia agak lumayan ya, jadi akhirnya nggak sesuai dengan supply yang sedikit ya, akhirnya jadi mahal gitu. Kenapa dia sedikit dan kemudian jadi mahal? Itu kan banyak teori tuh ya. Ada yang bilang karena di sana itu dia ditemukannya di daerah konflik, jadi kalau mau ketemu tuh harus melewati konflik. Itu kayaknya nggak berdasar deh, saya nggak nemu ininya tuh, nggak nemu apa namanya referensinya yang ngomong itu. Nah, tolong yang punya pendapat itu sertakan mungkin di kolom komentar gitu, karena pendapat itu tuh udah turun temurun atau dari mulut ke mulut dari penggemar ikan terutama sana, tapi nggak pernah ada ini valid ya, dan itu kayaknya nggak valid menurut saya. Karena apa? Ini dia ada di Brahmaputra ya, di India sana, timur laut, dekat-dekat dengan Bangladesh, katanya ada di Nepal juga. Kayaknya bukan karena ada konflik, buktinya ikan auranti yang sama dengan dia kok lebih banyak gitu kan. Nah harusnya kalau sama-sama konflik ya aurantinya nggak banyak juga gitu, ternyata aurantinya banyak dan murah. Nah itu kenapa? Karena menurut saya ini karena dia susah dikembangbiakkan. Nah, contohnya apa? Auranti sama-sama tangkapan alam ya. Semua barca yang masuk Indonesia rata-rata tangkapan alam atau WC. Nah, belum CB. Nah, demikian pula dengan auranti itu. Awalnya juga banyak kan WC. Cuman ketika di WC, dia dapatnya mungkin sedikit nih barca. Sementara auranti itu ombyokan. Selain masuk kan ombyokan. Nah, ditambah lagi auranti ternyata gampang juga dikembangbiakkan. Nah, di video sebelumnya Anda bisa lihat di Indonesia aja udah berhasil gitu. Sementara barca ini tidak berhasil, bahkan beberapa udah paling berhasilnya sampai ngeper doang, tapi kelahiran dia belum terjadi gitu. Karena banyak juga nih ya sultan-sultan yang coba mengembangbiakkan, kan lumayan nih. Misal ini kan investasi gitu bagi beberapa sultan. Misal dia modal sekian puluh juta, ketika dikawinin beranak banyak dan per meter sejuta, per senti sejuta kan cuan gede gitu kan. Tapi itu belum berhasil tuh teman-teman. Nah di alam kayaknya dia juga enggak termasuk yang tidak mudah dikembangbiakkan gitu. Tetapi tidak serta-merta juga ya hewan yang susah dikembangbiakkan dalam hal ini di CB-in gitu, itu mahal. Contoh kura-kura moncong babi itu kalau di alam ya bisa didapatnya di alam di WC, tapi kalau di ternak di penangkaran atau di CB itu susah banget dan belum ada atau bahkan nggak banyak yang berhasil gitu. Tetapi kenapa dia murah? Karena di alamnya itu nyoroknya bisa obyokan gitu. Bahkan yang disundupin ke Cina dari Papua itu bisa kontainer-kontainer gitu. Apa namanya? Berpeti-peti lah, banyak banget gitu. Karena di alamnya tuh mereka gampang sekali berkembang biak. Nah, mungkin sama-sama WC ini barca ini nggak sebanyak itu gitu. Ini ya terbukti dari ya kalau impor dikit segala macam gitu. Nah, mungkin juga digoreng juga dari Indianya seolah-olah itu mungkin. Tapi ketika kita lihat data IUCN tadi dia terancam punah, memang berarti dia emang langka gitu. Jadi penyebab cana barca ini kenapa mahal itu karena langka gitu. Nah, apakah dia suatu saat bisa tidak mahal lagi? Bisa. Yaitu ketika dia dikembangbiakkan lalu berhasil gitu. Dia akan turun gitu. Nah, apakah pernah kejadian? Di dunia hewan pernah. Contoh ya, di kura-kura ya. Karena saya selalu bawa kura-kura karena di dunia hewan ini dibanding main ikan saya lebih lama main kura. Di dunia kura-kura dulu ada namanya Rex albino. Jadi kura-kura Brasil yang 25 ribuan itu atau belasan ribu yang hijau-hijau itu kan harganya cuma 12-an sampai 25 ribuan lah gitu. Itu tahu nggak kalau albino harganya 6 juta waktu itu. Begitu ya, beberapa tahun yang lalu 6 juta. Sekarang hancur harganya. Cuma 800 ribu tambah 1 juta gitu. Hancur teman-teman. Karena apa? Ternyata orang banyak investasi gitu, beli kura-kura itu terus dirawat, dipairin bisa beranak dan banyak, dan beranak akhirnya jadi banjir. Misalnya kalau di dunia hewan itu banjir. Kalau udah banjir, ya tadi hukum perdagangan hewan atau benda-benda lain itu berlaku bahwa barang itu akan menjadi murah jika banyak. Apalagi jika demand-nya sedikit, supply-nya banyak gitu. Jadi dia akan jadi murah. Karena barca juga sama. Kalau nanti tiba-tiba banyak yang mengepir, berhasil di alam juga ombyokan masuk, harganya dia pasti turun. Apalagi kalau demam cana atau goreng-gorengan cana mereda gitu. Nah, jadi bagi yang heran, kok ikan kayak gitu kok mahal sih? Apa yang bikin mahal ini lebih cakep caranya enggak mahal? Ya itu karena tadi kelangkaan itu tadi gitu. Jadi kadang-kadang kan memang orang memelihara bukan karena ngelihat keindahannya, tapi juga pengen memelihara sesuatu yang langka gitu, yang orang lain nggak semua orang punya segala macam. Makanya kayak melihara harimau itu kan mahal kan, karena
harimau itu kan selain dia langka, dia juga harus pakai surat-surat segala macam itu karena dilindungi kan harus pakai surat-surat. Misal harimau sebanyak kucing liar yang ada di jalan-jalan ya gratis mungkin malah orang ini makan. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kalau kita ngomongin tentang Cana Barca, kenapa dia mahal? Itu karena dia langka, terutama di Indonesia. Nah, tidak harus spesies langka yang sudah dinyatakan hampir punah yang dia harus kemudian menjadi langka dan mahal. Spesies yang banyak ombyokan atau di sini jadi hama pun, itu kalau di luar negeri bisa jadi mahal karena di sana tidak ada gitu kan. Atau susah membawa ke sini ke sana gitu kan. Itu juga bisa gitu. Banyak sekali lah ikan. Misal ada ikan di luar negeri yang saya kasih contoh kura aja, takut salah kalau ikan. Misal beberapa kura dari Amerika itu di sana jadi hama, dibuang-buangin lah. Di sini itu bisa mahal banget itu. Karena apa ya, dari Amerika ke sini itu juga udah biaya gitu kan. Terus kemudian juga di sini nggak ada barangnya atau langka di sini segala macam. Sebaliknya ikan dari luar yang awalnya langka di Indonesia gitu, kemudian pas dibawa ke sini berkembang biak banyak. Ya misal contoh saja ikan-ikan ciklit-ciklit Afrika seperti inilah, mujair segala macam. Dulu seumpama dulu itu dihargai kan pas awal-awal sebelum Pak Mujair berkembang biak kan mungkin juga bisa langka dan dihargai mahal. Tapi begitu udah sekarang jadi hama gampang di mana-mana ya jadi murah gitu kan. Nah, ada ciklit-ciklit tertentu juga masih mahal, padahal mirip-mirip mujair misalkan. Ini kayak ikan mujair tapi lebih berwarna. Kenapa? Ya karena dia banyak, dia masih langka gitu. Tapi ketika udah bisa dikembangbiakkan di Indonesia, jenis itu kemudian jadi murah gitu. Itu banyak sekali. Jadi faktornya itu. Jadi kita kemudian memang, tapi berarti kalau berusaha mengembangbiakkan itu sebenarnya bukan investasi yang bagus dong. Investasi yang bagus jika hanya kamu yang bisa mengembangbiakkan. Tapi ketika kamu bisa, yang lain bisa, lalu jadi banyak, ya itu jadi murah. Akhirnya harga jatuh. Mungkin tidak sesuai dengan investasi dari awal yang ditanam. Gitu. Tapi kalau untuk Cana Barca, kalau menurut saya sih dia masih indah juga ya teman-temannya. Kalaupun tidak kemudian berhasil dikembangbiakkan, dia udah masih kesan eksklusif gitu. Misal Sultan nih, miara Cana kok, masa cuman miara Cana Maru yang biasa gitu ya, Cana Barca dong, ya kan? Kalau punya duit beli Cana Barca dong, jangan nanggung gitu kan. Nah kemudian ternyata berhasil di pairing terus beranak, ya balik modal bisa cuan gitu. Tapi sekarang nih belum ada nih. Atau koreksi kalau ternyata ada teman-teman ngelihat ada yang berhasil di kolom komentar. Nah itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang Cana Barca ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih kenapa Cana Barca itu bisa mahal ya, bisa 1 sentinya 1 juta bahkan lebih gitu. Kenapa? Ya karena faktor itu tadi. Nah silakan nih kalau punya pendapat lain atau kritik, saran, pendapat berbeda silakan di kolom komentar. Saya tidak pernah menyensor dan biasanya akan saya balas jika sempat. Nah teman-teman kalau mau request juga bahas apa lagi silahkan di kolom komentar. Nah video ini sampai di sini aja ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih telah setia dengan channel Dunia Dian ini. Jangan lupa di share ya teman-teman ya, di like juga, di share biar mungkin yang pertanyaan-tanya soal Cana Barca bisa tahu juga. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng nih, jadi kalau nanti ada video-video soal Cana lagi teman-teman bisa tahu nih. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.